Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hendak mendengarkan firman Allah. Olehnya Roh Kudus hadir urapi hamba-Mu pada saat ini, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman Allah dengan kuat kuasa yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayatnya 1 sampai yang ke-18, tetapi tidak saya baca semua. Saya akan membaca ayat 1 sampai yang ke-5. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Pada saat ini mari kita akan lihat siapa pribadi Musa. Sebenarnya Tuhan sudah mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa. Di saat Musa saat itu diutus oleh Tuhan dan berhadapan-hadapan dengan Fir'aun, tongkat yang Musa pegang saat itu kayu biasa bisa berubah menjadi ular. Dan selanjutnya kayu itu setelah dipegang oleh Musa menjadi kayu kembali. Dan saat itu kuasa Allah pun nampak kepada diri Musa. Sekejap tangan menjadi kusta dan sekejap pula menjadi sembuh. Yang perlu kita renungkan pada saat ini, apakah kuasa Allah yang telah dinyatakan kepada diri Musa membuat Musa memberi jawaban, ya, aku siap melakukan panggilanmu. Rupa-rupanya tidak seperti itu. Pada saat Musa dipanggil untuk pergi ke Mesir, dan saat itulah Musa banyak dalih, Musa banyak alasan, macam-macam. Sehingga kalau kita renungkan di sini tidak jauh berbeda kepada kita sebagai orang-orang yang percaya ini. Di saat Tuhan mempercayakan pelayanan, di saat Tuhan mempercayakan apa yang harus kita kerjakan, kadang-kadang kita memberi jawaban, belum waktunya, biarlah yang lain saja. Inilah yang sering muncul di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Begitu juga yang perlu menjadi renungan kita saat ini. Apakah yang menjadi penghalang terbesar terhadap diri Musa pada saat dia merespon apa yang Allah mau itu? Ternyata Musa
Dia bersembunyi di belakang kekurangannya, bersembunyi di belakang kelemahannya, bersembunyi di belakang ketidakmampuannya. Inilah sebenarnya dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Contoh real atau kecil saja. Entah itu di mana atau mungkin kita pernah mendengar. Bapak pendeta menyuruh tolong kamu berdoa, tolong kamu mimpin puji-pujian, tolong kamu untuk berkhotbah di pos-pos kecil atau di rumah tangga. Jawabannya belum waktunya. Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak sekolah teologi. Jawabannya ini, itu, macam-macam alasan yang kadangkala harus diungkapkan pada saat itu. Tetapi ada satu pelajaran yang sangat penting di sini. Apakah Tuhan melihat kelemahan Musa? Jawaban saya ternyata dengan tegas perlu saya ungkapkan. Pada saat ini juga Tuhan tidak melihat kelemahan Musa. Tuhan tidak melihat kekurangannya Musa. Olehnya di sini Tuhan memanggil Musa. Walaupun banyak dalih, banyak alasan, sudah tua, mata sudah kabur dan sebagainya, macam-macam, Allah tetap menunjuk Musa untuk menjadi pemimpin, membawa umat Israel keluar dari Mesir. Inilah yang perlu menjadi renungan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengaku sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan ini kita tidak alasan dan kita tidak banyak alasan. Kalau Tuhan yang menyuruh, mari kita kerjakan semampu kita, kita berjalan semampu kita melangkah semampu kita akan laksanakan. Tadi saya katakan di depan Allah tetap mempercayai Musa. Allah tetap mengutus Musa. Allah tetap menjadikan Musa untuk menjadi seorang pemimpin ke depan. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang perlu kita perhatikan dan renungkan pada saat ini juga. Terkadang sadar atau tidak, mukjizat itu akan terjadi di dalam pelayanan kita. Tetapi akan menjadi sia-sia manakala kita terlalu membesar-besarkan kelemahan kita. Olehnya jangan sampai kita membesar-besarkan kelemahan kita. Jangan sampai membesar-besarkan kekurangan kita. Jangan sampai membesar-besarkan yaitu keterbatasan kita. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang mengutus, kalau Tuhan yang memanggil, pastinya Tuhan akan memberikan kuasa. Dan Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan menjadikan pelayanan kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Kadang-kadang kita jujur sering berlindung di balik kelemahan kita. Enggak mau melayani, bilang tidak bisa berdoa, tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat itu, belum waktunya. Kalau kita berbicara belum waktunya, lalu kapan? Sedangkan Tuhan memberikan kesempatan pada saat kita ada dalam dunia ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, bahkan supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang majemuk ini. Musa pada saat itu sudah melakukan kebodohan.
Musa saat itu boleh dikatakan ya sebagai seorang yang pengecut. Puluhan tahun dia mencari dan mengasihi Tuhan, tetapi pada saat itu dia merasa dirinya lemah, merasa dirinya kurang, merasa dirinya itu tidak punya power atau kuasa. Dan dia bersembunyi di balik kekurangannya. Inilah yang membuat renungan kita. Jangan kita bersembunyi di balik kelemahan kita. Jangan kita bersembunyi di balik keterbatasan kita. Kalau Tuhan yang mengutus, kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang memerintahkan, pastinya Tuhan akan melengkapi kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah. Hampir setiap manusia dari mana saja, baik itu orang yang punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan, orang kaya maupun orang miskin, pasti orang tersebut menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, Tuhan selalu ada di pihak kita. Olehnya firman Allah berkata, Rasul Paulus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan ada kalimat selanjutnya, aku akan memberi jalan keluar. Olehnya mari pada saat ini, kalau kita merasa orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita merasa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita merasa orang-orang yang mencintai Tuhan, mari kita akan mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari dijauhkanlah diri kita ini dari keluh kesah. Jangan lagi membesar-besarkan kelemahan kita. Jangan lagi membesar-besarkan kekurangan kita. Jangan lagi membesar-besarkan keterbatasan kita. Tetapi marilah kita akan belajar untuk berdiri tegak. Belajar untuk tersenyum walaupun situasi mungkin tidak mengizinkan. Tersenyumlah untuk Tuhan yang menciptakan kita. Tersenyumlah untuk sesama yang perlu kita kasihi. Olehnya mari saat ini kita akan melakukan apa yang Allah perintahkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Lewat apa? Lewat perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita. Ini perlu kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ini. Saat ini banyak orang-orang yang menjerit, butuh support, butuh kasih, butuh pendekatan. Olehnya mari disinilah kita punya peranan sebagai orang-orang yang percaya. Jangan hanya bersembunyi di balik kelemahan dan kekurangan, tetapi belajarlah untuk melangkah, belajarlah untuk berbuat, belajarlah untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama jangan hanya di batin. Mengasihi sesama jangan hanya ada dalam pikiran, tetapi marilah kita akan mengasihi sesama dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Inilah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menyertai kita. Modalnya apa? Semangat. Modalnya apa? Semangat. Dan kita harus semangat walaupun situasi tidak mengizinkan, dan kita harus semangat, bangkit, dan menatap ke depan
Di sanalah Allah punya janji-janji yang siap untuk digenapi dan siap dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Olehnya mari kita akan bangkit percaya kepada Yesus. Dia yang telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat dan janjinya akan datang ke dalam dunia ini menjemput kita naik ke surga hidup kekal selama-lamanya. Inilah waktunya kita untuk menjadi pelaku, bukan penonton. Ini waktunya untuk kita berbuat sesuatu. Mari kita akan berbuat, terutama kita berbuat untuk gereja kita yang saat ini pun sedang membangun. Yang saat ini sedang membangun. Untuk ke depan biarlah kita ada persatuan, kesatuan, dan kita kerjasama kompak. Saya yakin dan percaya beban yang berat kalau kita kerjakan bersama-sama dengan persatuan yang sungguh-sungguh, dengan kekompakan yang sungguh-sungguh, tidak ada istilah yang berat. Semuanya akan teratasi dan menjadi ringan. Mari kita kerjakan tugas yang mulia ini. Melayani pekerjaan Tuhan melalui korban-korban kita, melalui waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pun kita sudah ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Olehnya mari pada saat ini kita jangan banyak dalih dan banyak alasan ini dan itu. Kalau kita siap dipakai Tuhan untuk melayani, mari kita siap untuk melakukannya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu menunggu waktu Tuhan. Kapan? Marilah saat ini waktunya. Jangan nunggu-nunggu besok-besok. Mari yang punya talenta apapun, yang mungkin besok, yang mungkin berdoa, yang mungkin mengunjungi temannya satu dengan yang lain, mungkin juga bisa memberikan kasihnya kepada teman, memperhatikan kepada orang-orang lain yang kekurangan, memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan, memperhatikan para hamba-hamba Tuhan, memperhatikan pembangunan pelayanan pekerjaan Tuhan, membangun pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu terutama adalah pembangunan gedung gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa biarlah sabda firman-Mu ini menjadikan berkat kepada kita semua dan memberkati buat anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memperjelas firman Allah ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh dan terimalah berkat. Berkat dari persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.